فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 53 dari Syarah Sahih Bukhari jilid keempat. Al-babur rabi' wassalasun, bab az-zakatu minal Islam. Bab yang ke-34 yaitu zakat adalah bagian dari Islam. Syarhu unwanil bab, syarah dari tajuk bab ini. Aradal Bukhari rahimahullahu bihadzal bab, dengan bab ini Imam Bukhari menginginkan bayana anna ada az-zakah, menjelaskan bahwasanya penunaian zakat min khisalil Islam, termasuk dari karakter Islam. Jelas ini ma'ruf bagi kita semua. Tapi memang Bukhari memang sangat rinci dalam menyebutkan bab memang ya. Sampai yang seperti ini pun beliau buat bab. Intinya hadis-hadis adat. Baik, na'am. Hiya min arkanil Islam. Ya, zakat ini bagian dari rukun Islam. Wal Islam mutaradiful iman. Sementara Islam itu sinonim dengan iman. Fahada yadulu ala annal a'mal minal iman. Maka ini menunjukkan bahwasanya amalan bagian dari iman. Khilafan lil murji'ah, diambil faedah menyelisihi kalam murji'ah. Wa yustafadu min dzalika aidan, diambil faedah darinya juga anna ada az-zakah min syu'abil iman, bahwasanya penunaian zakat itu termasuk dari cabang iman. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa innama khassaz zakata bi tarjumah, hanyalah Imam Bukhari mengkhususkan zakat dengan tajuknya li'anna baqiya ma dzakara fil ayah wal hadis, karena apa yang tersisa di dalam ayat dan hadis yang nanti akan disebutkan itu qad afradahu bi tarajima ukhra, telah beliau sendirikan dengan tajuk-tajuk yang lain, masing-masing sudah dibuat bab. Masalah tauhid, masalah salat. Nah, sekarang yang zakat. Tafsiru suratil bayyinah. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa qauluhu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dalam keadaan mereka memurnikan untuknya agama ini. Ini maf'ul, ini hal yang pertama. Kemudian hunafa, hal yang kedua. Wa yuqimus shalah, illa liyuqimus shalah. Yang kedua menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Wa dzalika, perkara-perkara yang disebutkan tadi dinul qayyimah, yaitu agama yang lurus. Baik. At-tafsiru musta'inan billah, az-zakah fahiya fil lughah az-ziyadatu wan nama, pertambahan dan pertumbuhan. Wa fi syara', secara syariat zakat itu apa? Ikhraju juz'in muqaddar, mengeluarkan bagian yang telah ditentukan. Min malin maksus, dari harta yang dikhususkan, ya harta tertentu. Ila jihatin maksusah, ke arah yang telah dikhususkan juga, kepada asnaf yang telah ditentukan. Ala jihatil qurbah, dengan niat pendekatan diri pada Allah. Tayyib, raji' at-ta'yin, kitab at-ta'yin fi syarhil arba'in. Summa inna sighatal musta'malah fitil kal ayah, kemudian pola yang dipakai di dalam ayat tadi wa ma umiru illa, pola nafi dan isbat, aqwa adawatil hasr, alat pembatasan yang terkuat. Baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Athir Al-Jazari, demikian pula Asy-Syaukani, kemudian adalah Asy-Shinqiti. Pola nafi dan isbat adalah pola pembatasan terkuat. Waqad hasarallahu ta'ala fitil kal ayah, di dalam ayat tadi Allah telah membatasi al-awamira ala salasatin faqat, perintah-perintah terbatasi pada 3 semata. Dalam Quran perintah banyak sebenarnya,
Tapi kenapa dalam ayat yang tadi dikatakan padahal mereka tidak diperintahkan kecuali 3 itu? Untuk apa ini? Nah, nanti akan dijelaskan. Wahiyya tauhidun, ya tauhidullahi bil uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, wa iqamatus shalah wa itauz zakah. Fadzalika yadul, maka yang demikian tadi menunjukkan ala ta'aqqudi hadhil awamiris salasah, tentang ditegaskannya 3 perintah ini. Summa khatamallahu ta'ala al-ayah, kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini bibayan dengan penjelasan anna dzalika huwa dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Tak marbutahnya di sini adalah lil mubalaghah, yaitu sangat lurus. Asalnya kan seperti dalam ayat lain, ad-dinul qayyim, agama yang sifatnya lurus. Sekarang dibuat pola idhofah dan naatnya, asalnya kan naat ya, ad-din al-qayyim. Naatnya dirubah menjadi didatangkan dengan pola pola mubalaghah, pakai tak mubalaghah. Agama yang sangat lurus. Fala qiwama lid-dini illa bihadhil awamiris salasah, maka agama Islam tidak tegak kecuali dengan 3 perintah ini. Wa qauluhu ta'ala liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka menyembah Allah dalam keadaan memurnikan agama ini untuknya. Dinu jami'i al-anbiya'i alaihimussalam, agama semua nabi alaihimussalam, yaduru haulal amri bi ifradillahi bil ibadah, beredar pada perintah untuk mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Ya, semuanya intinya ya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruh wa ma amara Allahu haula'il yahuda wan nasara, tidaklah Allah memberikan perintah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara itu alladzina hum ahlul kitab, yang mana mereka adalah ahli kitab, illa ayya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali agar mereka menyembah Allah dalam keadaan memurnikan agama untuknya. Yaqul, yaitu maksudnya adalah mufridin, afrada yufridu, yaitu mengesakan, ya menunggalkan sama ya. Lahu ta'ah, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. La yukhallituna ta'atahum rabbahum, mereka tidak mencampurkan ketaatan mereka pada Rabb mereka bisyirik, dengan satu kesyirikan pun. Inilah yang diperintahkan. Tapi fa asyrakatil yahud bi rabbiha, namun kemudian orang Yahudi menyekutukan dengan Rabb mereka biqaulihim, dengan ucapan mereka inna Uzaira ibnullah, sesungguhnya Uzair adalah putra Allah, di samping syirik-syirik yang lain. Wan nasara, demikian pula Nasara berbuat syirik biqaulihim fil masih mithla dzalik, mengucapkan seperti itu. Wa juhudihim nubuwata Muhammad, dan juga dengan sebab mereka menentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Jami'ul Bayan. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah hunafa. Sekarang malah jadi kayak nama makanan kayak, kalau tak salah dengar. ada. Yang penting tauhidnya, bukan iklan makanan. Baik. Fil ayah jam'u hanif wa huwal ma'il, yaitu yang condong. Condong atau memesong, tapi memesong ke yang baik. Waqil al-mustaqim, ada yang mengatakan yaitu yang lurus. Karena praktiknya memang lurus. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini al-ma'ilu anisyirki wa ghairi, yaitu memesong dari kesyirikan dan yang lainnya min anwa'id dhalalah, dari jenis-jenis kesesatan, ila menuju ke al-islami wal hidayah, Islam dan petunjuk. Selesai dari at-taudhih. Waqa ya. Menafak sini ayat sini sebagai apa nih? Hal yang kedua, yang pertama mukhlisin, yang kedua hunafa. Ta'addudul ahwal boleh. Baik. Wa qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Walaupun kalau diperinci halnya siapa? Nah, ini akan pembicaraannya lebih panjang. Kalau mukhlisin ini hal dari apa? Wawul jamaah ya'budu. Hunafa boleh hal dari ya'budu tadi, hal dari wawul jamaah, boleh hal dari apa? Isim fa'il yang ada dalam mukhlisin. Kita tahu mukhlisin isim fa'ilnya adalah hum. Nah, jadi hunafa ini adalah hal dari hum. Tapi intinya hal juga memang. Tak masalah. Kemudian yuqimus shalah,
Wahiyya asrafu ibadatil badan, ibadah badaniyah yang paling mulia yaitu salat. Wa yu'tuz zakah wahiyya al ihsanu ilal fuqara'i wal mahawij, muhtajin. Berbuat kebajikan kepada para fuqara dan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Waz zakah selesai dari kalam Ibnu Katsir. Kemudian waz zakah min a'dhamil ibadatil maliyah. Zakat termasuk ibadah hartawi, hartanah yang paling besar alal khilaf. Tapi yang betul memang ini ya paling besar ya. Wa min alamati rahmati bil ibad. Zakat juga termasuk alamat pelakunya itu menyayangi para hamba Allah. Wa hiya muqtarinatun kasiran, sering bergandengan ma'az zakah, ma'az shalah, dengan salat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa ja'alal islama mabniyan ala arkanin khamsah. Allah menjadikan Islam itu dibina di atas 5 rukun. Wa min akadiha, termasuk yang paling kuatnya adalah as-shalah. Wa hiya khamsatu furud, yaitu 5 fariidhah. Wa qarana ma'ahaz zakah, Allah menggandengkan bersama salat itu zakat. Fa min akadil ibadat as-shalah, termasuk ibadah yang paling kuat adalah salat. Wa taliha az-zakah, yang menyusulinya adalah zakat. Fafis shalah ibadatuh, di dalam salat ada peribadatan pada Allah, yaitu terkait dengan apa? Ihsan kepada Allah atau memenuhi hak Allah. Wa fiz zakah al ihsanu ila khalqih, dalam zakat ada kebajikan kepada makhluk Allah. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa dzalika dinul qayyimah, al millah al qaimah, agama yang tegak, al adilah, yang adil. Kita tahu adilah bermakna mu'tadilah, yaitu tengah, tegak, pertengahan. Iya, setimbang, mu'tadilah. Al ummatul al ummah al mustaqimah. Ummah bermakna millah, sama aja ya. Al mu'tadilah, yang lurus. Gimana ngartikan berarti? Agama yang mustaqimah, yang lurus, al mu'tadilah, yaitu yang setimbang. Selesai dari tafsir Al-Qur'anil Azim. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, wa qauluhu ta'ala wa dzalika dinul qayyimah, dinu al-millatil mustaqimah. Tak masalah, intinya sama aja ya. Selesai dari at-Taudhih. Sekarang masuk ke hadisnya. Al-hadisus sadisu wal arbaun. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail. Qala haddatsani Malik Ibnu Anas. Pak ciknya ya. Nanti disebut insyaallah. An ammihi, dari pak ciknya Malik sekarang. Abi Suhail ibni Malik. An abihi, berarti datuknya Imam Malik ya, dohirnya ya. Annahu sami'a Talha bin Ubaidillah, beliau mendengar Talha bin Ubaidillah Al-Qurasy radhiyallahu anhu yaqul, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, dari penduduk Najd, yaitu dataran tinggi yang di luar Mekah Madinah itu ya. Yang kalau semakin ke timur semakin meninggi sampai ke Badiatul Iraq secara umumnya, tapi jelas naik turun sebenarnya. Sa'irar ra's, rambutnya kusut masai. Yusma'u dawiyus sautih, gema suaranya itu didengar, gaungnya, karena dia berseru dari jauh. Wala yufqahu ma yaqul, namun belum dipahami, tidak dipahami apa yang dia ucapkan. Iya, dia jauh bicaranya. Hatta dana, sehingga dia mendekat. Fa idza huwa yas'alu anil Islam, ternyata ini idza fujaiyah, dia harf la mahalallahu minal i'rab. Ternyata dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang sifatnya amaliyah, jelas tauhid wajib nomor 1. Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, yaitu 5 salat dalam sehari semalam. Faqal hal alayya ghairuha, apakah saya punya kewajiban selain ini? Qala, tidak ada. Illa an tatawwa, di sini illa di sini adalah apa? Istisna munqati. Walakin in tatawwa fa huwa khairul lak. Tak ada kewajiban, tapi kalau ingin berbuat kebaikan, salat-salat tatawwu'at, maka itu lebih baik untukmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu Ramadan, dan kewajiban Islam yang lain adalah puasa Ramadan. Qal hal alayya ghairuh, apakah saya punya kewajiban puasa selain itu? Qala, tak ada. Illa an tatawwa, walakin
anta tawwa'a khairun lak, kalau engkau berbuat baik yaitu puasa tatawwu itu lebih baik untukmu. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Nah, ini yang menjadi sisi pendalilan. Rasulullah juga menyebutkan zakat. Qal hal alayya ghairuha, apakah saya punya kewajiban selain itu dalam masalah harta ini? Qala illa anta tawwa, tidak ada. Tapi kalau engkau ingin melakukan sedekah mustahabat itu lebih baik. Qala fa adbara rajul, maka orang itu berpaling, membelakangi. Wa huwa yaqul, sambil mengatakan wallahi la azidu ala hadza wala anqus, demi Allah saya tidak menambahi ini dan tidak menguranginya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaq, dia beruntung jika dia jujur. Baik, orang baru awal masuk Islam bebannya jangan langsung disebutkan banyak-banyak, nanti malah dia lari, kasihan. Sebutkan rukun Islamnya aja dulu. Baik. Rijalus sanad Ismail huwa Abu Abdullah, Ismail ibnu Abdullah ibni Uwais ibni Malik ibni Abi Amir al-Asbuhi al-Madani ibnu Ukhti Malik. Berarti memang itu ya anak buah ya, keponakan ya. Baik. Wa nasibuh, ya masih senasab. Sodukun yukti fi ba'dil ahadis, sangat jujur, keliru di beberapa hadis. Min hifdih, dari hafalannya. Walakin al-Bukhari yaqadin taqaba ahadisah, tapi Bukhari telah memilih hadis-hadisnya min kutubih, dari kitabnya. Ini tawaduknya si guru, meminta muridnya memeriksa bukunya, kemudian Bukhari memang memeriksa, sehingga yang tersisa adalah yang layak untuk diriwayatkan. Maka saking gembiranya si siapa tadi, Ismail bin Abi Uwais itu, dia memberikan duit dinar banyak kepada Imam Bukhari. Dinar mahal sekarang, 1 dinar sendiri berapa itu? Mahal sekali. Entah 2000 berapa, 2100 berapa. Baik. Dinar banyak sekali karena beliau sangat menghargai ilmu, dihargai dengan harga setinggi itu sebagai bentuk syukur pada Bukhari. Baik. Ini menunjukkan boleh memeriksakan hasil penulisan kepada orang yang layak dimintai pemeriksaan dan seterusnya. Baik. Kama marra bina tahtal hadis tsani wal ishrin, sebagaimana telah kita lewati di bawah hadis yang ke-22. Walaupun Bukhari tak mau, tapi gurunya bilang, enggak, tak apa, engkau yang bagikan ke murid-murid agar murid-murid tahu kedudukan engkau. Baik. Wa Malik huwa imamu ahli sunnah fi zamani. Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibni Malik ibni Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari al-Madani al-Faqih ahadu a'lamil Islam, salah satu dari tokoh Islam, imam daril hijrah. Baik, walaupun ya tidak ada yang maksum, ma'ruf. Baik. Termasuk yang tidak menyepakati adanya puasa 6 hari Syawal adalah Imam Malik. Beliau mengatakan tak disunahkan itu. Akhirnya kenapa ya? Hadis belum sampai ke beliau. Imam Syafi'i mengatakan hadis-hadis fikih itu, hadis ahkam itu ada 500. Yang luput dari Malik 100. Baik. Makanya Imam Malik ketika diminta agar muwatta'nya itu menjadi undang-undang Daulah Abbasiyah, beliau tak mau. Beliau mengatakan para ulama berijtihad, ada yang punya hadis ini, ada yang tak punya. Maka saya tak mau buku saya menjadi patokan satu-satunya. Ini tawaduknya beliau. Baik. Kama fi syarhil hadis tasi'a asyar, hadis yang ke-19. Kemudian wa ammuhu, pakciknya Imam Malik, Abu Suhail ibnu Malik wa huwa Nafi', namanya Nafi'. Ibnu Malik ibni Abi Amir, Abu Sahal, atau Abu Suhail, tak masalah. At-Taimi al-Madani, berarti masih satu kabilah besar dengan Abu Bakar As-Siddiq ya, At-Taimi. Siqah wa yu'khadhu anhul qira'ah bil Madinah. Di Madinah termasuk yang diambil qiraahnya adalah qiraah Abi Suhail ini, Abi Suhail al-Madani, qiraah Nafi'. Kama marra bina tahtal hadis as-salisi was-salasin. Wa abuhu huwa Abu Anas au Abu Muhammad, boleh kunyah dua, boleh. Baik. Bukan untuk menipu orang, tapi kadang orang kesukaan berubah. Baik. Malik ibnu Abi Amir al-Asbuhi, jaddu Malik ibni Anas al-Faqih, iya namanya Malik juga. Siqatun kama marra bina tahtal hadis as-salisi was-salasin, 33. Wa Talhah ibnu Ubaidillah huwa Abu Muhammad, Talhah ibnu Ubaidillah ibni Utsman al-Qurashi at-Taimi al-Madani ahadul asyarah, salah satu dari 10. Maksudnya 10 apa? Salah satu dari 10 apa maksudnya?
Salah satu dari 10 apa maksudnya? Ahmad. Thalhah bin Ubaidillah salah satu dari 10. 10 apa? Ayo, 10 orang yang mubasysyirina lahum bil jannah, diberi kabar gembira masuk surga, teman. Bagaimana dalam hadis Sa'id bin Zaid dan hadis Abdurrahman bin Auf. Kemudian wa ahadus sabiqin, salah satu dari yang pertama, yang terdahulu masuk Islam. Iya, Masya Allah. Wa ummuhu, ibunya As-Safiyah ukhtul Ala ibnil Hadrami minal muhajirat, termasuk yang hijrah ibunya. Ghaba Thalhah radhiyallahu anhu an Badr. Thalhah bin Ubaidillah tidak hadir dalam perang Badar. Ada suatu udzur, kalau tak salah ada tugas dari Nabi. Selain masalah Utsman ada tugas. Yang Thalhah ada tugas juga. Fa daraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sahmihi wa ajrih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan untuknya saham ghanimah Khaibar, ghanimah Badar dan pahala Badar. Ini tentunya Allah yang memberikan wahyu. Ternyata ikut mendapatkan pahalanya. Wa syahida Uhud dan wa ma ba'daha, ikut perang Uhud dan yang setelahnya. Wa kana Abu Bakar idza kira-kira dzukiraka dzakara ya. Dzakara yauma Uhud. Abu Bakar jika menyebutkan hari Uhud, qala dzaka yaumun kulluhu li Thalhah. Itu adalah hari semuanya untuk Thalhah. Dilihat dari kepahlawanan beliau. Kita lihat catatan kakinya, ada cerita sejarah. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah wa huwa mimman sabata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Beliau termasuk yang teguh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Uhud. Wa waqahu biyadihi darbatan. Beliau melindungi Nabi dengan tangannya dari suatu pukulan. Qusida biha, yang diniatkan untuk memukul Nabi. Fasullat, maka tangannya jadi lumpuh, kasihan. Allahul musta'an. Ramahu Malik ibnu Zuhair yauma Uhud. Beliau ditembak oleh Malik bin Zuhair pada hari Uhud. Kemudian apa ini ya? Faltaqaha Thalhah biyadihi. Thalhah iltaqaha, menyambut pukulan itu dengan tangannya an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terkena wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asabat khinsarah, terkena jari kelingking beliau. Khinsir kelingking kalau tak salah ya. Ayo, baik. Fasullat, maka jari kelingkingnya juga lumpuh selain tangan. Enggak tahu nih yang satu, yang lain-lain atau tangan yang sama. Faqala hina asabat huramiyah. Nabi bersabda, Thalhah berkata tatkala tangannya terkena tembakan, his, rasakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam lau qala bismillah la dakhala jannah wa wan nasu yang durun. Seandainya Thalhah waktu itu mengatakan bismillah, misalnya dia masuk surga dan orang dalam keadaan orang lihat bagaimana beliau masuk surga. Enggak tahu nih cara memenggal kalimatnya sesuai enggak ini. Tapi beliau masuk surga lewat dalil-dalil yang lain. Wakil ada yang mengatakan innahu juriha fi dzalikal yaum khamsan wa sab'ina jiraha. Masyaallah. Ada yang mengatakan beliau terluka di hari Uhud itu dengan 70 luka. Wa syullat isbi'ah, 2 jarinya lumpuh. Wa dzakara Ibnu Ishaq annahu sallallahu alaihi wasallam nahadha liya'lu wa sakhrah. Ibnu Ishaq menceritakan bahwasanya Nabi bangkit setelah mundur itu untuk menaiki batu yang besar. Waqad kana tatarisu, beliau memakai tameng, memakai perisai. Baik. Wa zahirun baina dir'aih, beliau nampak di antara 2 dir', yaitu apa? Baju besinya. Falam yastati. Kalau zahir artinya nampak, kalau zahir artinya berusaha menaiki batu. Namun beliau tak mampu, ya beliau sendiri luka banyak Nabi. Fajalasa Thalhatu tahtah, maka Thalhah duduk di bawah Nabi. Fanahadha bihi, maka kemudian Nabi naik di atas Thalhah. Hatta stawa alaiha, sehingga Nabi mampu melewati istawa ala, yaitu mampu menaiki batu itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam aujaba Thalhah. Thalhah wajib mendapatkan surga. Hina fa'ala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma fa'al, tatkala dia melakukan apa yang dia lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa sammahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Talhah al-Khair. Talhah al-Khair. Wa Talhah al-Jud. Kalau dibuat masdar berarti bolehlah khair ya. Masdarnya. Tapi kalau orangnya khair. Selesai dari at-tawdih. Baik. Qutila Talhah radhiyallahu anhu sanata sittin wa salasin, terbunuh pada tahun 36 fi ghazwatil Jamal, perang Jamal di mana? Di Basrah ya. Wa huwa ibnu salasin wa sittina sanah. Masyaallah, usianya juga tepat segitu ya, 63 tahun. Seperti usia Nabi yang pada waktu meninggal. Rujuk Tahdhibul Tahdhib. Fasanad sahih musalsalun bil madaniyin. Ya, semuanya adalah madaniyun. Kemudian masalah takhrijnya tinggal dibaca sendiri. Kita baca sedikit untuk yang syarah hadis di muka surat 59, syarhul hadis qauluhu jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd yahtamilu annahu Dhimam ibnu Sa'labah an-Najdi. Ada kemungkinan dia adalah Dhimam bin Sa'labah. Ini khilafnya panjang dari para pensyarah karena dalil banyak sekali dan bukan mustahil orangnya lain-lain. Misalkan ada mungkin ini Dhimam bin Sa'labah an-Najdi radhiyallahu an wa yahtamilu ghaira dzalik, ada kemungkinan orang lain. Jelas yang masuk Islam banyak. Yang bertanya juga banyak. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa hadzal a'rabiyyu Najdi, si badui dari Najd ini huwa Dhimam ibnu Sa'labah as-Sa'di min Bani Sa'ad ibni Bakar. Siapa yang ingat Bani Sa'ad bin Bakar? Berarti siapa ini yang Bani Sa'ad bin Bakar itu siapa? Wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Siapa yang ingat? Ya? Menghalanya ke sini, menghala ke Halimah As-Sa'diyah. Teman. Wa rawa hadisahu Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Anas bima'anin muttafiqah. Maknanya sama inti hadisnya. Wa alfadhin mutaqaribah, lafadznya berdekatan. Kulluha akmal min hadisi Talhah hada. Semuanya lebih sempurna daripada hadis Talhah kita ini. Cuma hadis Talhah kuat dari sisi apa? Bukhari Muslim. Sanadnya sanad yang boleh dikatakan lebih kuat dari yang lain-lain untuk masalah Dhimam. Hadis Talhah tidak disebutkan namanya. Wa qad dzakarnaha bi turuqiha, kata Ibnu Abdul Bar, kami telah menyebutkannya dengan sanad-sanadnya fit tamhid. Ini dalam kitab Al-Istidkar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa hadar rajul jazama Ibnu Battal wa akharun, Ibnu Battal dan yang lain memastikan bi annahu Dhimam ibnu Sa'labah wafidu Bani Sa'ad ibni Bakar, perutusan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Wal hamilu lahum ala dzalik, yang menyebabkan mereka menyimpulkan demikian, iradu Muslim liqissatih, Imam Muslim mendatangkan cerita dia akibah hadis Talhah, setelah hadis Talhah. Wali anna fi kullin minhuma, dan juga karena di masing-masing cerita dua hadis tadi annahu badawi, dia orang Badui. Wa anna kullan minhuma, masing-masing dari mereka berdua qala fi akhir hadisih, berkata di akhir hadisnya la azidu ala hada wala angkus. Baik. Tapi kelanjutannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.